Monggo silahkan Mas. Gimana Mas? Duduk sini, duduk sini. Ya. Gimana? Japa Mas Sultan? Sehat ini? Alhamdulillah. Jadi gini Pak, saya tuh suka kesulitan dalam gampang menghafal apa enggaknya itu loh Pak. Terus sama saya tuh kadang suka malas belajar di rumah. Nah itu solusinya apa ya Pak? Oh gitu ya. Ini bentaran datang-datang tiba-tiba curhat ya ini. Gimana? Kayaknya ada masalah yang sangat butuh kita bicarakan di sini ya. Jadi Mas Sultan mengalami masalah tentang tadi sering malas, Ya, terus susah untuk menghafal. Ya. Terus ada lagi? Sudah. Ya. Kaitan masalah Mas Sultan di sini mungkin juga sering dihadapi dengan teman-teman yang lain. Nah, di sini kebetulan saya ada materi menarik. Ini tadi saya buka-buka di sini, tapi ternyata Mas Sultan datang dan momennya kayaknya tepat ini. Perlu kita bahas di sini. Jadi di bimbingan konseling ya, Mas, ini nanti ada asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan di sini yang nanti tetap akan saya jaga. Jadi apa yang Mas Sultan di sini sampaikan nanti jauh hanya kita yang tahu. Oke. Jadi biar nanti Mas Sultan bisa mengeluarkan unek-uneknya secara maksimal ya, paham ya? Oke, terus kemudian nanti juga Mas Sultan mau cerita apa saja nanti boleh kita fasilitasi di sini. Oke. Jadi kembali lagi ke permasalahan yang Mas Sultan hadapi tadi, bahwa Mas Sultan sering malas, terus kemudian saya agak lupa tadi. Susah untuk menghafal. Kira-kira karena susah menghafalnya kenapa? Karena pertama itu ngafalinnya tuh apa ya Pak? Lambat juga itu loh Pak. Nah terus apa ya? Ada kesulitan pembelajaran di kelas? Nah ya itu juga untuk memahami materinya. Tapi udah cocok sama jurusannya ya? Sudah. Udah cocok sama jurusan, terus kemudian itu yang sering membuat malas. Jadi sering izin juga. Ya. Ya gini Mas, sebelum kita ke materi ini, jadi perlu saya sampaikan bahwa kita bicara tentang konseling ini ada teknik biblioterapi. Ya, biblioterapi itu adalah sebenarnya bacanya buku Mas. Tapi di zaman digital ini kita kan juga materi bisa diakses dari mana saja. Ya, ini nanti ada materi yang kemarin saya baca itu ada tumpukan resiliensi. Tahu nggak resiliensi? Apa itu Pak? Resiliensi? Nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Masih asing. Masih asing ya. Kita simak ada sedikit video di sini Mas. Saya baru dapatnya tadi juga. Berarti kebetulan ya? Kebetulan, dan kamu kesini kayaknya cocok ini ya. Saya dari itu. Tahu nggak mainan apa? Apa itu? Pernah lihat yang balon gede tapi kak didorong tetap bisa naik lagi, jatuh naik lagi. Pernah nggak di pinggir-pinggir jalan itu kan ada tuh jalan balon itu. Nah ini mirip kayak gitu. Coba dilihat dulu. Ini setelah saya cermati tadi, tugas mereka apa? Sebisa mungkin menjatuhkan ini. Ditanya yang paling kuat di kelas ya. Mainannya sudah dipukul, tapi ternyata bangkit lagi.
Jawabannya apa? bangkit lagi. Bangkit lagi. Oke. Oke. Kira-kira apa resiliensi setelah lihat video ini? Resiliensinya untuk terjatuh bangkit lagi. Nah, ini kan kalau mau diambil berarti agak relate dengan Jadi Pak, yang terjadi sekarang ini. Jadi Mas Sultan punya beberapa masalah, tadi sulit menghafal sehingga malas belajar, ya. kemudian malas juga berangkat sekolah, yang menjadikan Mas Sultan jarang berangkat. Terus kemudian kalau dihubungkan dengan ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa, yaitu bagaimana caranya untuk bangkit kembali, move on. Jadi di sini kalau kata-kata yang sering diakses anak muda kan, ayo cepat move on. Biar nantinya apa? Mas Sultan di sini satu bisa kembali ke pembelajaran yang menyenangkan. Kalau Bapak Ibu guru gimana cara menyampaikannya? Cukup menyenangkan? Cukup menyenangkan. Terus untuk materinya mudah juga. Mudah ya. Terus nah ini langsung aja ya. Ini saya beri contoh untuk kamu melaksanakan sebuah game ya. Sendiri nggak apa-apa. Ini biar konkret. Nah, Apa itu? ini bukan rokok ya. Iya. Nggak suruh rokok. Ya, jadi ini ada sebuah kartu. Ya. Ya, kartu remi di sini. Saya nggak akan ngajak kamu remi juga di sini. Ya. Sekarang sebisa mungkin kamu menyusun menara dari ini. Pernah? Benar. Ya, misalkan yang katakanlah harus menyusun seperti ini. Pernah buat kayak gini? Waktu kecil. Dengan waktu kecil ya, kayak gini ya gini. Itu kamu buat setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Dan saya nanti akan berperan sebagai pengganggu. Pengganggunya apa? Nanti entah itu tsunami, badai yang siap merobohkan kartu-kartu kamu. Sudah siap? Siap. Ya, silakan Mas Sultan. Berapa menit? 10 menit. 10 menit cukup. Ya, ini silakan dibuat menara yang tinggi mungkin. Ini ada contohnya saya ya, bentuk-bentuknya kayak gini. Kira-kira bisa nggak? Susah Pak ini. Susah. Iya. Ini belum ada anginnya aja udah susah. Susah untuk menyeimbanginya Pak. Oke. Sudah nyerah belum? Ini belum. Gimana Pak ini? Bisa saya bantu. Kira-kira kita susun ini berhasil atau enggak? Kita buatnya agak. Ini juga belum pernah buat. Susah ya ternyata ya. Iya Pak. Susah. Nah, sekarang opsi kedua ada alat bantu di sini Mas. Dia ada blaster. Kita cari ujungnya dulu. Kamu boleh memplaster kartu itu biar nanti kira-kira bisa kuat berdiri. Kira-kira bisa. Tulisan hidupnya
kan ini boleh ini biar nanti bisa berdiri kayak gini kan bisa 17/11 ya. Ini bantu menempel. Gampang nggak kalau pakai alat bantu? Mudah. Ini kira-kira biar bisa naik lagi kamu kasih apa atasnya? Kasih fondasi. Ya, fondasi. Coba bisa berdiri nggak? Dan lagi, coba satu lagi. Nah, kira-kira kalau ini saya kibas, ya alat bantu Pak ya. Nah, ini ada sobekan kardus. Kardus ambruk atau saya coba ya? Ya, coba dulu. Ternyata Ambil lagi. ambruk lagi. Jadi kira-kira apa yang perlu diperkuat? Fondasinya. Fondasinya. Oke, sampai sini paham? Paham. Dan makna permainan di sini apa, Mas? Memperkuat fondasi. Terus Kalau terjatuh, bangkit bangkit. bangkit lagi. Kalau misalnya dihubungkan dengan masalahmu tadi apa? Di apa ya? Kalian hubungkan dengan masalahmu tadi. Nanti aja nggak apa biar saya yang pasti. Bisa. Apa masalahnya? Masalahnya tadi Hmm, kesusahan dalam menghafal sama malas Pak itu Pak. malas. Terus hubungannya dengan permainan ini nih. Makanya itu mengubah pola pikir fondasinya apa gimana? Nah, mengubah pola pikir. Ada lagi? Sudah. Sudah. Paham ya? Oke. Terus berarti ya, ini yang menjadi tujuan kita tadi bermain game adalah salah satunya yaitu belajar resiliensi. Resiliensi kan apa tadi? Daya lenting, kemudian keinginan untuk bangkit. Nah, ini yang kamu alami ya. Ketika kamu mengalami kesulitan belajar terus kamu lupro tadi ya. Akhirnya apa? Kamu malas terus kemudian kamu nggak berangkat, nggak semangat sekolah, akhirnya kartu-kartu ini jatuh. Ini ibaratnya kamu yang malas terus kemudian akhirnya kamu sendiri yang terjatuh ya. Jadi di sini Mas yang kita harapkan dari resiliensi ini ya, nanti kamu bisa memperbaiki diri ya. Di sini kan banyak keadaan-keadaan mungkin yang jauh, teman-teman kamu yang dulunya pengen sekolah di sini ya, juga kesempatannya terbatas ya kan. Akhirnya kamu di sini bisa menyingkirkan dari mungkin ratusan anak-anak yang ingin masuk sini
kamu bisa masuk ke sini, tapi ya tadi di perjalanan ya saya paham kalau apa namanya, kalau dalam perjalanan di sekolah itu memang banyak kendala-kendala ya. Nah, di sini saya kasih materi sedikit ya, ini tadi kaitan dengan biblioterapi yang tadi. Nah, sini Mas, coba dibaca yang ini. Kelihatan ya? Mata saya Agak oh ya, sini agak dekat. Resiliensi adalah agak keras ya. Adalah kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Gitu. Ya, ini kalau dihubungkan dengan kamu tadi, ini kan masalahnya ada di sini. Ya, ada stres, tapi kamu gak stres. Di sini hanya kesulitan tadi untuk menghafal. Mungkin di TKJ sendiri banyak prakteknya ya sekarang. Banyak prakteknya sehingga kamu mungkin harus menghafal ini dan itu, sehingga kamu mengalami kesulitan dan kemudian malas. Dicari nggak sama gurunya baru malas belajar? Kurang tahu Mas. Kurang tahu, nggak dicari. Nah ini Mas, ada beberapa kasus ya mengapa daya lenting itu makin tinggi. Di sini sering diejek, tak punya teman, ya, tak punya ayah, mohon maaf. Anak SD di Banyuwangi tewas gantung di luar sana. Kemudian tak tahan dibully, ini seorang anak yatim di SD juga bunuh diri. Siswa SMP di sini juga bunuh diri saat HP disita. Nah, makanya dari sini harus ada self resilient. Ya. Di sini ada apa Mas? Grow mindset di sini positif perspektif. Ya. Grow mindset itu apa? Pola pikir Pak. Pola pikir ke depan ya. Yang nanti harus kamu bangun di sini. Karena ya di sini sebisa mungkin melihat dengan apa yang terjadi di kamu, pola pikir kamu harus kamu olah lagi sehingga kamu bisa merencanakan hal-hal yang senantiasa nanti bisa membangkitkan semangat kamu dalam belajar. Nah ini kan ada Mas. Kebalikannya grow mindset itu adalah fixed mindset. Tahu nggak kira-kira fixed mindset? Apa itu? Fixed mindset itu adalah sekiranya yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau grow mindset bisa dirubah. Contoh kesuksesan, saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi kalau grow mindset berkata lain, saya bisa sukses dengan berusaha. Ini ada beberapa contoh di sini. Oke, sudah paham ya? Sampai sini ya, kira-kira dari Mas Sultan, ya. Apa yang ingin Mas Sultan lakukan? Berusaha, terus sama mengubah pola pikir saya untuk kedepannya, biar tidak bermalasan sama itu. Terus? Sudah. Ya. Kira-kira kapan mau melaksanakan? Insya Allah saat ini juga. Oke, bagus. Saya acungi jempol, saya beri apresiasi ke Mas Sultan ya. Sudah mau berusaha dengan tadi punya inisiatif sendiri ya, tadi datang ke sini ya, atau ada yang menyinggung dari guru yang lain tadi? Tidak, inisiatif sendiri. Oke, saya hargai inisiatif Mas Sultan tadi mau konsultasi ke BK dengan Pak Ferry, menyampaikan bahwa ada masalah, meskipun tadi datang-datang kok langsung kayaknya udah mau meluap ya masalahnya. Ya mungkin takut nggak naik kelas juga. Ya. Ya gini, Mas Sultan juga tadi sudah menyampaikan mau melaksanakan apa saja. Waktu terdekat ini yang kamu mau laksanakan yang mana dulu? Kan tadi ada beberapa yang mau kamu coba biar tidak berat. Yang saya mau coba latihan untuk mengerjakan soal.
fokus ya, fokus. biar nanti juga menghafalnya cepat ya. Ya. Oke, silahkan nanti dilakukan. Terus kemudian saya juga mau ngasih PR. PR-nya apa di sini? Kamu nanti juga laporan setelah kamu mengutarakan masalah ini dan pengen nyoba ke sini, kira-kira kamu berkembang atau tidak? Ya, berkembang atau tidak. Terus kemudian di sini yang terakhir, ya, di sini saya minta kamu untuk menuliskan, ya, kira-kira apa yang menghambat kamu di sini, ya, bisa beberapa faktor. Terus kemudian kamu pengen apa di sini, ya, siap? Coba. Sudah, kira-kira ini yang tulis apa? Permasalahan saya adalah kesulitan dalam menghafal, 2 bermalas-malasan, jarang berangkat sekolah. Yang saya inginkan merubah pola pikir, kemudian berusaha merubahnya. Kenapa saya Pak Ferry minta tulis di sini? Kenapa? Biar nanti kamu ingat ya. Di sini bisa kamu foto, ya. Bisa kamu foto, biar kamu ingat tujuan kamu sekolah ini seperti apa. Kan nantinya juga mau membahagiakan orang tua. Ya, di sini juga saya mungkin akan pesan di sini. Boleh saya tulis? Boleh Pak. Ya. Ini Mas, yang pertama, ini keadaan kamu sekarang, ya. Jadi yang saya harapkan, saya tahu kamu sedang mengalami masalah belajar, ya. Di sini kita koreksi bersama-sama. Tapi saya pikir kamu pasti bisa untuk bangkit lagi. Dengan apa, cara apa? Ini yang sudah kamu tuliskan di sini, ya. Karena saya yakin kamu akan bisa lebih baik lagi, ya. Jadi Bismillah ya, Mas Sultan. Semoga apa yang sudah kita rencanakan di sini nanti bisa membawa kebaikan bagi diri kamu. Kamu bisa semakin sukses sekolahnya, dan tentunya kamu bisa menunjukkan ke orang tua, ke diri kamu, ke Pak Ferry, ya. Nanti kalau ada apa-apa lagi boleh ngobrol. Kemajuan apa yang sudah kamu peroleh bisa disampaikan ke saya. Oke. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah, yakin tidak ada? Ya, tidak ada. Setelah ini ada mata pelajarannya Pak? Ini jam terakhir Pak.
Oh jam terakhir, Iya. saya ini habis ini pulang. Iya. Oh ya. Sudah yakin tidak ada yang disampaikan? Sudah. Ya. Kira-kira perasaan Mas Sultan setelah menyampaikan masalah ini ke Pak Puri gimana? Perasaan saya lega Pak. Lega. Ya, terus mendapatkan solusinya juga. Oke ya. Ya, alhamdulillah Mas Sultan yang mungkin tadi kebingungan di sini sudah merasa lega meskipun kita baru mau menjalani ini semua ya. Tapi sekali lagi semoga nanti sukses kedepannya. Terima kasih Mas Sultan sudah mau berkunjung ke ruang BK menemui Pak Ferry. Ya, hati-hati kalau mau pulang. Ya, Saya nggak ngusir ya. Tapi ini udah agak sore, nanti kasihan kamu teman-teman udah pulang. Barangkali nanti masih ada kegiatan lain. Silahkan kalau mau pulang. Hati-hati di jalan. Salam buat Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.